lagi dengan Kak Nia. Kali ini kakak akan membahas soal SIMAK UI tahun 2018. Yuk kita mulai ya. Nah, yang nomor 1, suatu ion dari atom unsur Y dengan nomor atom 27 memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d7. Yang ditanya ion tersebut adalah ya. Nah, di sini diketahui bahwa Y mempunyai nomor atom sebesar 27. Artinya kalau ia dalam keadaan netral, dia mempunyai jumlah elektron sebanyak 27. Sedangkan dari konfigurasi elektronnya itu kita ketahui ya, kita ketahui dari konfigurasi elektron ionnya, kita lihat jumlah ionnya, jumlah elektronnya 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 1 19 tambah 7 itu ada 26. Jadi untuk ion Y itu punya 26 elektron. Kalau netral punya 27, setelah jadi ion dia punya 26 elektron. Nah, dari sini kita tahu bahwa ketika ia membentuk ion, dia melepaskan 1 elektron. Karena dia melepas 1 elektron, maka dia membentuk Y yang bermuatan positif 1. Oke, berarti jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2, untuk unsur X dan Y membentuk senyawa XCl3, YCl3, dan YCl5. Jika nomor atom X dan Y berturut-turut adalah 13 dan 15, maka pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Nah, soal ini membahas tentang kepolaran senyawa. Ya, kita lihat dulu ya. X nomor atomnya 13. Kalau X nomor atomnya 13, berarti konfigurasinya 2, 8, 3. Karena elektron valensinya 3, maka X ini termasuk unsur logam. Ingat ya, logam itu elektron valensinya antara 1 sampai 3, kecuali hidrogen, helium, boron, berilium gitu ya. Nah, karena X nomor atomnya 3, maka dia akan stabil ketika melepaskan 3 elektron di kulit terluarnya membentuk ion X3+. Oke. Nah, selanjutnya dengan Y. Y nomor atomnya 15. Berarti konfigurasinya 285. Karena elektron valensinya 5, itu dia termasuk non logam ya, dia elektron valensinya 5. Nah, lalu bagaimana X dan Y berikatan sama Cl? Cl kita tahu dia berada di golongan 7A. Udah hafal kan golongan 7A apa aja? Ya, golongan 7A itu ada Fahri, celaka, baru ingat Allah Ta'ala ya. Jadi ini golongan 7A. Karena Cl terletak di golongan 7A, maka Cl mempunyai 7 elektron valensi. Jadi Cl juga termasuk non-logam ya, karena dia punya 7 elektron valensi. Nah, sekarang kita lihat ketika X berikatan sama Cl. X berikatan sama Cl, berarti ada ion X3+ ketemu sama ion Cl-. X3+ nya logam, Cl- nya non-logam. Jadi mereka berikatan secara ikatan ionik. Unsur senyawa apa yang terbentuk? Dia akan membentuk XCl3. Tapi ikatannya ikatan ionik ya, bukan ikatan kovalen. Nah, selanjutnya ketika Y membentuk YCl3. YCl3, kita buat struktur Lewisnya. Di situ ada Y dikelilingi oleh 3 Cl. Nah, Cl tadi punya 7 elektron valensi. Agar stabil, maka Y memberikan 1 elektronnya kepada Cl. Ini juga dikasih, yang ini juga dikasih. Nah, Y sendiri punya 5. Gitu ya. Nah, nanti masing-masing Cl juga memberikan 1 elektronnya kepada Y. Nah, begini struktur Lewisnya.
Oke ya, sudah stabil karena di sekitar Y ada 8 elektron, di sekitar Cl juga membentuk 8 elektron. Sekarang kita lihat di atom pusat ada pasangan elektron bebas. Nah, jika dalam senyawa atom pusatnya punya pasangan elektron bebas, maka dia akan membentuk senyawa yang bersifat polar ya. Jadi YCl3 itu termasuk senyawa kovalen polar. Dia kovalen polar. Gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan YCl5? Kalau YCl5 berarti 1Y dikelilingi oleh 5 Cl. Gitu ya. Cl tadi punya 7 elektron valensi. Agar jadi 8, Y akan memberikan 1 elektronnya kepada masing-masing Cl. Nah, struktur yang seperti ini dia tidak memenuhi aturan oktet. Kenapa? Karena kita lihat elektron di sekitar Y. Kalau kayak gini jumlahnya bukan 8, tetapi total elektron yang ada di sekitar Y adalah 10 ya. Jadi dia tidak memenuhi kaidah oktet, tapi di alam memang ada. Nah, ketika kita lihat struktur ini, atom pusat nggak punya pasangan elektron bebas. Karena dia tidak punya pasangan elektron bebas, maka YCl5 ini bersifat non-polar ya. Jadi tadi HCl3 itu bersifat ionik, YCl3 polar, YCl5 non-polar. Sekarang kita lihat option di soal yang nomor 2 tadi. Yang A, HCl3 lebih polar dibanding YCl3. Tadi HCl3 bukan senyawa kovalen, tapi HCl3 adalah senyawa ionik. Yang B, HCl3 lebih polar dibanding YCl5. Sudah diterangkan tadi, HCl3 adalah senyawa ionik ya. Terus yang C, YCl3 lebih polar dibanding YCl5. Betul ya, kenapa? Karena tadi YCl3 itu punya pasangan elektron bebas, jadi dia polar. Sedangkan YCl5 dia nggak punya pasangan elektron bebas, jadi dia non-polar. Sehingga kepolaran YCl3 lebih besar dibanding kepolaran YCl5. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3, diketahui suatu senyawa hidrokarbon, berarti senyawanya terdiri dari C dan H, dibakar sempurna dengan oksigen berlebih, menghasilkan 44 gram karbon dioksida dan 13,5 gram air. Yang ditanya rumus senyawa hidrokarbon tersebut adalah apa? Nah, sebelum kita menentukan rumus senyawa, berarti kita harus cari rumus empiris. Sudah tahu kan rumus empiris? Jadi rumus empiris itu merupakan perbandingan mol terkecil antara unsur-unsur penyusun senyawa. Nah, senyawa di situ terdiri atas karbon dan hidrogen. Jadi kalau untuk menentukan rumus empirisnya, nanti kita cari perbandingan C sama perbandingan mol H. Ya, nah mol C kita dapat dari mana? Nah, kita lihat di situ ada reaksi pembakaran hidrokarbon. Jadi ada CXHY-nya ini dibakar plus O2, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, jadi semua C yang ada di sini berubah menjadi CO2, semua H yang ada di sini berubah menjadi H2O. Oke ya, nah kita bisa cari mol C dan mol H dari mana? Nah, dari soal diketahui terbentuk 44 gram karbon dioksida. Jadi CO2-nya itu 44 gram dan H2O-nya 13,5 gram. Oke ya. Nah, selanjutnya kita cari mol C dan mol H ya. Oke, mol C itu ada dalam CO2. Jumlah C di sini 1. Berarti mol C adalah 1 dikali mol CO2.
Nah, mol CO2 itu kita bisa peroleh dari mana? Dari massa CO2 per mR CO2. Oke ya, jadi dapat 1 dikali massa CO2 yang dihasilkan 44 gram, mR CO2 itu 44. Jadi dapat mol C di situ adalah 1 mol. Oke, ya itu adalah mol C. Selanjutnya kita cari mol H. Mol H dari mana? Ingat tadi seluruh H yang ada di hidrokarbon ini berubah menjadi H2O. Dalam H2O jumlah atom H-nya ada 2. Ya, berarti 2 dikali mol H2O. Nah, mol H2O bisa dicari sama dengan CO2 tadi. Jadi dari masanya per mR. Oke ya, jadi berapa? Jadi 2 dikali masanya diketahui dari soal 13,5 gram per mRH2O. mRH2O itu 18. Jadi hasilnya kita dapatkan 2 dikali 0,75. Jadi hasilnya 1,5 mol. Itu adalah mol H. Nah, kita sekarang bandingkan ya. Kita bandingkan antara mol C dan mol H. Mol C banding mol H. Nah, mol C tadi kita dapatkan 1 mol. H kita dapatkan 1,5 mol. Nah, ini jika dijadikan bilangan bulat 1 banding 1,5 adalah 2 banding 3. Oke ya, berarti kita dapat rumus empiris senyawa hidrokarbon tersebut adalah C2H3. Oke ya, ini rumus empirisnya. Oke, kita cek di jawaban mana yang punya rumus empiris C2H3. Berarti yang perbandingan C dan H itu 2 banding 3. Yang A C3H4. Bukan ya, karena perbandingan C dan H-nya tidak memenuhi 2 dan 3. Yang B C4H6. Nah, betul kan ya yang B, karena 4 banding 6 itu sama dengan 2 banding 3. Jadi senyawa hidrokarbon yang dimaksud adalah C4H6. Oke, kita lihat soal yang nomor 4. Nomor 4 diketahui ada reaksi PbNO3 2 kali plus NaI menghasilkan PbI2 plus NaNO3. Digunakan 50 ml larutan PbNO3. Jadi diketahui PbNO3 2 kali ini yang dipakai sebanyak 50 ml dengan konsentrasi 0,6 molar. Ya, nah terus diketahui juga dia bereaksi dengan NaI. NaI-nya itu hanya diketahui volumenya saja sebanyak 50 ml. Jika terbentuk endapan PbI2, berarti diketahui lagi PbI2 itu dihasilkan sebanyak 4,61 gram. Oke ya, kalau ada soal, ada reaksi lalu diketahui beberapa data, kita ubah data yang ada menjadi mol. Ini 50 ml 0,6 molar. Jadi kita bisa cari molnya. Nah, molnya gimana? Karena diketahui molar dan volume, maka molnya bisa dicari dari molar dikalikan volume. Nah, molaritasnya 0,6, volumenya 50 ml. Jadi, mol PbNO3 2 kali kita dapat sebesar 30 milimol. Oke, nah NaI kita nggak bisa ubah ke mol karena hanya diketahui volume larutannya saja. Sekarang yang bisa kita ubah ke mol adalah PbI2 karena diketahui masanya. Kita cari mol PbI2 dari rumus massa per mR. Masanya 4,61 per mR-nya 461, dapat 0,01 mol. Untuk menyamakan
satuannya, maka 0,01 mol kita ubah ke milimol jadi 10 milimol. Oke ya. Nah, di situ diketahui ada reaksi PbNO32 plus NaI menghasilkan PbI2 plus NaNO3. Sudah setara belum reaksinya? Belum ya? Nah, kita setarakan. Di sini Pb1 sama I-nya ada 2. Ini I-nya ada 1. Jadi kita kasih koefisien 2. Untuk menyetarakan Na yang di sebelah kiri 2, jadi kanannya kita kasih koefisien 2. Nah, kalau kayak gini sudah setara gitu ya. Nah, terus dari data yang diketahui PbNO3 itu yang terlibat dalam reaksi di situ adalah 30 milimol. Ini kita taruh di M, berapa yang bereaksi kita nggak tahu. Lalu diketahui lagi yang dihasilkan adalah PbI2 sebesar 10 milimol karena produk PbI2 dan NaNO3 awalnya nggak ada. Nah, jadi kalau ada reaksi yang satu diketahui reaktan, yang satu yang diketahui adalah produk, yang dijadikan patokan adalah nanti di produknya. Oke, kita perhatikan PbI2-nya awalnya 0. Dari reaksi dihasilkan PbI2 sebesar 10 milimol. Jadi di sini 10 milimol itu asalnya dari reaksi. Nah, kita ingat bahwa perbandingan mol zat yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien. PbI2 koefisiennya 1. Bereaksi atau dihasilkan dari reaksi itu sebesar 10 milimol. NaI di sini koefisiennya 2. Agar memenuhi perbandingan mol, maka di sini yang bereaksi sebesar 20 milimol. Ini adalah jumlah NaI minimal yang diperlukan agar dihasilkan PbI2 sebesar 10 milimol. Oke, yang ditanya adalah berapa sih konsentrasi NaI? Kita nggak perlu lanjutkan ini ya, karena yang ditanya adalah NaI saja. Nah, konsentrasi atau molaritas NaI itu bisa dicari dari mol per volume. Nah, jumlah mol minimal yang diperlukan tadi NaI-nya sebesar 20 milimol. Dan diketahui dari soal volume NaI yang dilarutkan adalah sebesar 50 mili. Jadi molaritasnya bisa kita peroleh dari 20 milimol per 50 mililiter. Jadi dapat konsentrasinya adalah 0,4 molar. Oke. Jadi jawabannya yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 diketahui ke dalam sebuah bola basket bervolume 5 liter. Jadi di sini ada bola basket mempunyai volume sebesar 5 liter pada 27 derajat Celcius. Jadi diukur pada suhu 27 derajat Celcius. Kalau kita ubah ke Kelvin, suhunya jadi 300 Kelvin ya. Kelvin itu Celcius ditambah 273. Lalu tekanannya P-nya sebesar 1,2 atm ya. Jadi tekanannya adalah 1,2 atm. Diketahui campuran gas yang terdiri, jadi di dalam bola basket ini ada campuran gas yang terdiri dari 80% helium dan 20% argon. Jika kedua gas dianggap bersifat ideal dan tidak bereaksi, berapakah jumlah molekul He dalam bola basket tersebut ya. Jadi yang ditanya adalah jumlah partikel atau jumlah molekul He. Nah, gimana? Ya, coba kita lihat ini ya. Jadi ini ada bola basket, diketahui volume, ada tekanan dan suhu. Di dalamnya tadi ada He dan Ar ya. Nah, kalau ada tekanan, ada volume, ada suhu, kita bisa cari jumlah mol gas yang ada di dalam bola basket ini menggunakan persamaan gas ideal.
yakni PP sama dengan P kali V sama dengan N kali R dikali T, ya. Udah nggak asing lagi kan dengan rumus itu, P kali V sama dengan N kali R kali T. Oke ya, berapa tekanan gas yang ada di situ? Tekanannya diketahui 1,2 atm. Masukkan saja 1,2 atm. Volumenya berapa? Volumenya 5 liter. Nanti kita dapat molnya dari persamaan ini. R-nya dimasukkan 0,082, nilai tetapannya T-nya 300. Jadi nanti dapat mol gas yang ada di situ sebesar 1,2 kali 5 per 0,082 dikali 300. Jadi 6 per 24,6. Ya, ini mendekati 1/4 mol, ya, mendekati. Karena nanti kalau simak kita nggak boleh pakai kalkulator ya. Nah, dapat mol semua gas yang ada di sini. Yang ditanya berapa sih jumlah helium? Nah, tadi dari soal helium itu kadarnya 80% dari total seluruh gas yang ada di situ. Jadi kita bisa cari molnya helium, yaitu 80% dikali mol total gas yang ada di situ tadi 1/4 mol. 80% jadi 80 per 100 dikali 1/4, coret 20. Oh, dapat 0,2 mol. Nah, yang ditanya itu jumlah partikel. Jumlah partikel itu bisa dicari dengan mengalihkan mol dengan bilangan Avogadro. Jadi jumlah partikel He adalah mol dikali bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya 0,2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi nanti hasilnya sekitar 1,2 kali 10 pangkat 23 partikel He. Oke, yang paling mendekati 1,2 adalah yang B, 1,17 kali 10 pangkat 23. Hai, selanjutnya ke nomor 6. Nomor 6 diketahui ada pembakaran 21,6 gram N-pentana dalam kalorimeter. Berlangsung sesuai persamaan reaksi yang ada di situ. Jika pembakaran tersebut menghasilkan peningkatan temperatur sebesar 6 derajat Celcius dan kapasitas kalorimeter itu 120 kJ per derajat Celcius, yang ditanya berapakah kalor pembakaran N-pentana dalam satuan kilojoule per mol. Oke ya, jadi yang ditanya adalah delta HC0 atau entalpi pembakaran standar dari pentana C5H12 ya. C5H12 tadi percobaannya dilakukan dalam suatu kalorimeter, lalu C5H12-nya dibakar, kalor yang dihasilkan itu menaikkan suhu kalorimeter ini sebesar 6 derajat Celcius ya. Suhunya kalorimeternya menjadi naik. Nah, delta HC C5H12 ini bisa kita cari dari berapa kalor yang terlibat dalam reaksi ini per mol C5H12 yang dibakar saat itu. Oke, dari soal diketahui kalorimeter ini di sini suhunya jadi naik sebesar 6 derajat Celcius. Lalu diketahui juga kapasitas kalorimeter itu sebesar 120 kJ per derajat Celcius. Dari sini kita bisa tentukan besarnya kalor yang dilepas oleh pembakaran C5H12 itu kan sama dengan kalor yang diterima oleh alat kalorimeter. Nah, yang diterima oleh alat kalorimeter itu bisa dicari dari kapasitas kalor dikalikan perubahan suhunya. Kapasitas kalornya 120, perubahan suhunya ini satuannya kilojoule per derajat Celcius, perubahan suhunya 6 derajat Celcius.
Jadi diperoleh nilai Q-nya yang terlibat di situ adalah sebesar 720 kilojoule. Ya. Nah, 720 kilojoule itu diperoleh ketika yang dibakar itu C5H12 sebesar 21,6 gram. Nah, kita ubah dulu berapa sih molnya gitu kan? Mol itu dari massa per mR. Diketahui massanya 21,6, mR-nya tadi diketahui di soal itu sebesar 72. Jadi dapat mol C5H12 yang terlibat di situ adalah sebesar 0,3 mol. Oke, jadi kita bisa cari nilai delta HC0 dari C5H12 Ki per mol. Kalori yang terlibat di situ tadi 720 kilojoule. Mol C5H12 yang dibakar itu sebesar 0,3 mol. Jadi dapat sebesar 2400 kilojoule. Nah, tinggal kita tentukan reaksinya eksoterm atau endoterm. Tadi di soal diketahui dari pembakaran C5H12 itu kalorimeter mengalami kenaikan suhu. Artinya apa? Pembakaran kalorimeter itu pembakaran C5H12 dalam kalorimeter itu dia menghasilkan kalor. Nah, reaksi yang menghasilkan kalor itu termasuk reaksi eksoterm. Untuk reaksi eksoterm ini kita berikan tanda negatif. Jadi, udah tahu besarnya delta HC0 dari C5H12 adalah minus 2400 kilojoule. Nah, jawabannya yang A. Oke, untuk yang nomor 7 ya sekarang, jika diketahui nilai KSP Ag2S dan FES berturut-turut adalah 4 kali 10 pangkat min 51 dan 1 kali 10 pangkat min 38, maka pernyataan yang tepat adalah ya nomor 1, pelarutan Ag2S dalam air itu lebih kecil daripada larutan FES. Yuk kita cek dulu, kita hitung sama Ag2S dalam air. Dia akan terurai, si Ag2S nya ini akan terurai membentuk 2Ag plus S2-. Jika Ag2S itu punya pelarutan sebesar S, maka akan menghasilkan Ag2 plus sebesar 2S dan S2-nya sebesar S. Oke, nah untuk KSP dari Ag2S itu rumusnya konsentrasi zat-zat yang ada di sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisien. Di kanan itu kita ada Ag plus, koefisiennya 2, berarti konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali S2- pangkat 1. Konsentrasi Ag plus itu 2S, pangkatkan 2, konsentrasi S adalah S. Jadi rumus KSP untuk Ag2S adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, nilai KSP dari Ag2S adalah 4 kali 10 pangkat min 51. Dari sini nanti kita bisa memperoleh bahwa nilai S-nya adalah 4-nya bisa dicoret, S-nya akar 3 dari 10 pangkat min 51 didapat 10 pangkat min 17 molar. Itu adalah kelarutan Ag2S dalam air. Nah, selanjutnya kita cari kelarutan FES dalam air. Dalam air, FES akan terurai membentuk Fe2+ dan S2-. Nah, kalau FES punya kelarutan sebesar S, akan dihasilkan Fe2+ sebesar S dan S juga sebesar S sesuai dengan koefisiennya. Nah, jadi KSP-nya nanti konsentrasi Fe2+ dikali konsentrasi S2-. Jadi S dikali S atau S kuadrat. Tadi nilainya 1 kali 10 pangkat min 38. Jadi nanti diperoleh S-nya adalah akar 10 pangkat min 38. Hasilnya 10 pangkat min
molar. Ini adalah kelarutan FeS dalam air. Jadi, jika dibandingkan dengan kelarutan Ag2S, maka kelarutan Ag2S itu lebih besar dibanding kelarutan FeS dalam air. Jadi, pernyataan yang A di option A yang menyatakan bahwa kelarutan Ag2S dalam air lebih kecil daripada FeS itu salah. Oke, ya. Nah, selanjutnya option yang B, kelarutan Ag2S dalam Na2S 0,1 molar lebih besar daripada FeS. Nah, berarti di sini nanti ada pengaruh ion senama Na2S 0,01 molar. Kita cari lagi. Kita cari untuk Ag2S dalam larutan Na2S 0,01 molar, ya. Ini ada ion senama yaitu S. Ag2S-nya akan terurai menjadi 2Ag+ plus S2-. Nah, di situ ada Na2S juga yang terurai, jadi 2Na+ plus S2-. Oke, Ag2S-nya punya kelarutan sebesar S akan menghasilkan Ag+ sebesar 2S sesuai dengan koefisiennya dan S2-nya sebesar S. Na2S-nya 0,01 molar akan menghasilkan Na+-nya 0,02 molar karena koefisiennya 2 dan S2-nya 0,01 molar karena koefisiennya 1. KSP dari Ag2S itu rumusnya tetap Ag plus pangkat 2 dikali S2-. Nilai KSP-nya pun tetap, ya, tetap 4 kali 10 pangkat min 51 sama dengan konsentrasi Ag plusnya di sini adalah sebesar 2S. 2S kuadrat dikali konsentrasi S, di sini konsentrasi S ada 2. Ada S dan 0,01. Yang kita pakai adalah yang 0,01. Jadi kita abaikan yang S ini, ya. Nah, dari sini nanti kita peroleh 4 kali 10 pangkat min 51 sama dengan 4S pangkat 2 dikali 10 pangkat min 2. Oke, jadi nanti ini kita bisa coret 4-nya. S kuadrat itu 10 pangkat min 49. Jadi S-nya adalah akar 10 pangkat min 49 itu 10 pangkat min 24,5. Ini adalah kelarutan Ag2S dalam Na2S. Selanjutnya kita bandingkan dengan kelarutan FeS dalam Na2S 0,01 molar, ya. Sama, FeS-nya terurai. Jadi Fe2+ plus S2-. Lalu ada Na2S juga terurai. Jadi 2Na+ plus S2-. FeS mempunyai kelarutan sebesar S menghasilkan Fe2+-nya S. Ini juga sebesar S, Na2S-nya 0,01, Na plus-nya 0,02, S2-nya 0,01. Nah, KSP dari FeS itu sama rumusnya, konsentrasi kanan pangkat koefisien. Jadi konsentrasi Fe2 plus pangkat 1 dikali konsentrasi S2-. Nah, KSP-nya juga nilainya tetap 1 kali 10 pangkat min 38 sama dengan konsentrasi Fe-nya sebesar S, S2-nya yang kita pakai yang ini, yang 0,01. Jadi, nanti didapat nilai S-nya adalah 10 pangkat min 36 molar. Jadi, ketika Ag2S dilarutkan dalam Na2S itu kelarutannya ternyata lebih besar dibanding ketika FeS dilarutkan dalam Na2S 0,01 molar. Betul nggak pernyataan yang B? Yang B, kelarutan Ag2S dalam Na2S 0,01 molar itu lebih besar. Betul ya, lebih besar. Tadi kita peroleh kelarutan Ag2S-nya 10 pangkat min 24. Sedangkan kelarutan Na2S-nya itu 10
pangkat min 36. Jadi tepat jawabannya yang B. Oke, bagaimana dengan option yang C? Option yang C ini pada konsentrasi Fe2+ dan Ag+ yang sama, penambahan larutan Na2S akan mengendapkan FeS lebih dahulu. Nah, siapa yang akan lebih dahulu mengendap? Kita lihat nilai KSP-nya. Nah, KSP Ag2S itu 4 kali 10 pangkat min 51, KSP Fes itu 10 pangkat min 38. Ya, nanti kita masukkan juga, nanti kita lihat siapa yang S-nya lebih besar. Jadi, yang mudah mengendap, ya, jadi mudah mengendap ketika nilai S-nya itu lebih kecil, ya. Dia akan mudah mengendap kalau nilai S-nya kecil. Sekarang kita cek satu-satu. Kita cek satu-satu untuk yang Ag2S. Ag2S terurai jadi 2Ag+ plus S2-. Jadi KSP-nya itu konsentrasi Ag+ kuadrat dikali konsentrasi S2-. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk FeS kita bandingkan sama yang Fes ya. Fes kalau terurai akan menjadi Fe2+ plus S2-. Nilai KSP-nya berarti konsentrasi Fe2+ dikali konsentrasi S2-. Kita misalkan konsentrasi Ag+ sama dengan konsentrasi Fe2+ sama dengan 1 molar. Ini sesuai dengan pernyataan di option yang C. Pada konsentrasi Fe2+ dan Ag+ yang sama. Samanya berapa? Kita misalkan saja 1 molar ya. Mana yang lebih cepat mengendap ya. Nah, tadi ya berarti yang akan lebih cepat mengendap itu yang S-nya lebih kecil. Sekarang kita cari untuk yang ini dulu, yang Ag2S. Oke ya, jadi KSP untuk Ag2S konsentrasi Ag+ dikali S2-. Dia akan mulai mengendap ketika nilai konsentrasi Ag+ dikali S2- itu sebesar KSP-nya, yaitu 4 kali 10 pangkat min 51. Nah, konsentrasi Ag+ tadi kita misalkan 1 molar. Konsentrasi S2-nya berapa? Konsentrasi S2-nya tadi kita misalkan sebesar S ya. Jadi diperoleh nilai S-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 50. Itu adalah kelarutan ya, kelarutan Ag2S. Oke, sekarang kita cari S untuk yang Fes. KSP Fes itu konsentrasi Fe2+ dikali konsentrasi S2-. Kita misalkan kelarutan Fes itu sebesar S. Jadi S2-nya S ya. Nilai KSP-nya tetap. KSP-nya 1 kali 10 pangkat min 38. Nah, Fe-nya kita misalkan 1, S-nya kita misalkan S. Jadi S-nya itu 10 pangkat min 38. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah kelarutan dari Ag2S. Jadi kalau konsentrasi Ag+ dan Fe2+-nya sama, maka yang akan lebih dulu mengendap itu Ag2S karena kelarutannya lebih kecil. Sedangkan di option yang C, yang lebih dulu mengendap adalah Fes. Jadi di situ salah ya. Nah, yang D sekarang.
yang D itu hampir mirip dengan yang C. Ya, cara pengerjaannya sama dan diperoleh juga nanti bahwa yang akan mengendap lebih dulu adalah Ag2S. Sedangkan yang E, penambahan garam KCl akan mempengaruhi kelarutan kedua larutan tersebut, itu tidak tepat karena di dalam KCl tidak ada ion yang senama. Jadi jawaban yang betul dari soal nomor 7 adalah yang B. Kelarutan Ag2S dalam Na2S 0,01 molar itu lebih besar dibanding FeS. Oke, untuk yang nomor 8 ini soal kimia organik. Produk terbanyak dari reaksi adisi antara 1 mol 2-metil-2-butena dengan 1 mol HCl adalah apa? Ya, kita bikin strukturnya dulu ya. Ada 2-metil-2-butena. Jadi C-nya ada 4 ya, diketahui dari ini butena 1, 2, 3, 4 ya. Misalkan nomor 1 dari sebelah kiri ini 1, 2, 3, dan 4. Di nomor 2 itu ada metil. Metil itu adalah gugus CH3. Dan di ikatan nomor 2 itu ada ikatan rangkap. Ditunjukkan dari sini ya, 2 butena. Jadi ada ikatan rangkap di ikatan yang kedua. Oke, selanjutnya kita tinggal lengkapi H-nya. Ingat, C itu tangannya ada 4. C yang nomor 1 baru memakai 1 tangannya, jadi di sini dia mengikat 3H. C yang nomor 2 itu sudah memakai keempat tangannya. C yang ketiga dia sudah memakai 3 tangannya, jadi masih sisa 1H. C yang keempat baru memakai 1 tangannya, jadi sisa 3H, gitu ya. 3 tangan sisanya mengikat H. Lalu dia bereaksi dengan HCl. Ingat ya, kalau reaksi di sini melibatkan zat yang ada ikatan rangkapnya, maka kita fokus aja di C yang mengikat ikatan rangkap, yaitu C nomor 2 dan C nomor 3. Nah, di reaksi adisi ini ada aturan yang disebut sebagai aturan Markov-Nikov. Masih ingat aturan Markov-Nikov? Ya, gampangnya yang kaya semakin kaya. Nah, siapa sih yang kaya? Yang kaya adalah C yang banyak mengikat H. Ya, jadi makin banyak H-nya itu C-nya semakin kaya. Nah, di sini kita lihat C2 sama C ketiga. C2 dia tidak mengikat H, sedangkan C3 itu mengikat 1H. Jadi C yang ketiga ini lebih kaya jika dibandingkan dengan C yang nomor 2. Oke, nanti yang kaya makin kaya. H dari HCl akan kemana? H yang dari HCl akan menuju C nomor 3. Nah, sementara Cl-nya kemana? Cl-nya akan ke C yang nomor 2. Lalu strukturnya apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan nanti strukturnya CH3, lalu CH3. Nah, Cl udah masuk ke C yang nomor 2 nih. Jadi ikat di sini. Lalu ikatan rangkapnya putus menjadi ikatan tunggal. Lalu yang tadinya C nomor 3 itu CH ditambah 1H lagi menjadi CH2. Dan ini CH3. Yuk, sekarang kita kasih nama ya untuk struktur yang seperti ini. Itu namanya apa? Kita tentukan rantai induknya dulu, lalu kita beri nomor dari ujung yang dekat dengan substituen Cl ya. Nah, Cl di sini lebih dekat ke kiri. Jadi nomor 1 tetap dari kiri ya. 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3, dan ini C nomor 4. Nah, di C nomor 2 itu ada kloro dan metil. Nah, kita urutkan sesuai dengan abjad. Kloro sama metil itu duluan kloro. Makanya struktur yang ini nanti kita kasih nama 2 kloro
2 metil. Nah, ini induknya terdiri dari 4C, jadi dia adalah butana. Karena semua ikatan di sini adalah ikatan tunggal. Jadi dia senyawa turunan dari alkana. Oke, jadi namanya 2-kloro 2-metil butana. 2-kloro 2-metil butana ada di option yang C. Oke, untuk soal nomor 9, diketahui percobaan penentuan laju reaksi untuk dua reaksi. Jadi ada reaksi 1, A menjadi B, reaksi 2, X menjadi Y. Pada reaksi 1, ketika konsentrasi A dinaikkan 2 kali, reaksi berlangsung 4 kali lebih cepat. Dan pada reaksi nomor 2, jika konsentrasi X dinaikkan 2 kali, laju reaksi tidak berubah. Kedua reaksi memiliki nilai tetapan yang sama dan konsentrasi A sama dengan 1/4 konsentrasi X. Maka yang terjadi seperti apa? Nah, untuk reaksi yang pertama, A menjadi B, ini nanti dinyatakan sebagai K dikali konsentrasi A pangkat X, di mana X adalah orde reaksi terhadap A. Orde reaksi terhadap A ini bisa kita cari dari data yang ada di sini. Sini diketahui ketika konsentrasi A diubah menjadi 2A, maka laju reaksinya menjadi 4 kali lebih besar. Oke, dari kedua keadaan ini kita bandingkan V1, V2. Ini K, konsentrasi A di 1 pangkat X per K kali konsentrasi A di 2 pangkat X. V1 tetap V1, V2 nya menjadi 4V1, lalu karena sama, K-nya bisa dicoret. Nah, A-nya ini A yang kedua jadi 2A, kita pangkatkan X. Nah, untuk yang sama bisa dicoret, jadi coret-coret. A-nya juga dicoret, jadi 1/4 itu sama dengan setengah pangkat X. Ya, jadi 1/4 sama dengan setengah pangkat X, jadi diperoleh orde reaksi terhadap A adalah sebesar 2. Ini untuk reaksi yang pertama. Nah, selanjutnya bagaimana dengan reaksi yang kedua? Untuk reaksi yang kedua, X menjadi Y. Jadi nanti persamaan reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi X pangkat ordenya. Oke, dari soal diketahui jika konsentrasi X dinaikkan 2 kali, laju reaksi tidak berubah. Itu artinya orde reaksi terhadap X adalah 0, karena berapapun konsentrasi X, V-nya tetap. Oke, nah lalu di pertanyaannya, ya, jadi ketika konsentrasi A sama dengan 1/4 konsentrasi X, maka apa yang terjadi? Gitu ya. Jadi nanti kita kan tadi dapat untuk persamaan reaksi nomor 1 K A pangkat 2, gitu ya. Sedangkan untuk reaksi yang kedua itu K dikali konsentrasi X pangkat 0, gitu ya. Nah, kita masukkan nilai K-nya itu sama, jadi bisa kita abaikan. Ini untuk reaksi yang satu, ini untuk reaksi yang kedua. Jadi nanti untuk reaksi yang ke-1, konsentrasi A diubah menjadi 1/4 kali konsentrasi X lalu dikuadratkan. Nanti kita dapat ini nilainya sebesar 1/16 X kuadrat, ya. Jadi jawabannya reaksi 1 berlangsung 16 kali lebih lambat dibanding reaksi yang kedua. Jadi jawabannya adalah C. Oke, untuk soal yang nomor 10, perhatikan persamaan reaksi berikut. N2O4 menjadi 2NO2, di situ ada kesetimbangan dengan nilai delta H-nya
minus 58 kJ. Nah, berdasarkan azas Le Chatelier, manakah pernyataan yang benar? Ingat ya, menurut Le Chatelier, apabila kita memberikan aksi ke dalam suatu kesetimbangan, maka kesetimbangan itu akan memberikan reaksi. Nah, jika dilihat dari option-option yang ada, maka ini yang diperhatikan adalah faktor konsentrasi. Nah, ini ada hafalannya. Jadi, pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran keseimbangan itu perlu diingat kobah lawan. Konsentrasi ditambah gesernya ke arah lawan. Oke ya, yuk kita cek jawabannya satu-satu. Yang A, penambahan N2O4 akan menyebabkan reaksi bergeser ke kiri. Betul atau tidak? Kita lihat N2O4 itu posisinya ada di sebelah kiri. Kalau kita nambah zat yang ada di kiri, seharusnya reaksi akan bergeser ke kanan. Jadi option yang A itu tidak betul. Yang kedua, penambahan N2O4 menyebabkan reaksi bergeser ke kanan. Nah, tadi ya kita tambah N2O4, kita nambahkan zat yang ada di kiri, maka keseimbangan akan geser ke kanan. Jadi betul, ketika N2O4 ditambah, keseimbangan akan bergeser ke kanan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, nomor 11. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 20 gram senyawa non-elektrolit, jadi massa zat terlarutnya diketahui dari soal sebesar 20 gram. Lalu dilarutkan dalam air membuat 2 liter volume larutan. Jadi diketahui volume larutannya adalah 2 liter ya. Lalu diketahui lagi tekanan osmosisnya, berarti P-nya, P larutan adalah sebesar 2,98 atm. Oke ya, diketahui suhu pengukurannya adalah sebesar 25 derajat Celcius. Ini kita ubah ke Kelvin, berarti 25 ditambah 273 itu 298 Kelvin. Yang ditanya berapakah massa molar senyawa tersebut, berapa mR senyawa tersebut. Oke ya, di sini ada P, tekanan osmosis, lalu ditanya mR. mR itu adanya di dalam molaritas. Oke ya. Kita tahu bahwa P, tekanan osmosis, itu bisa dicari dari MRT. P itu sama dengan MRT. Nilai P-nya sudah diketahui, 2,8 atm. Molaritasnya kita tidak bisa mencari karena MR zat terlarutnya belum ada. Lalu nilai R, tetapan 0,082 dan T suhunya adalah sebesar 298 Kelvin. Dari sini kita bisa dapat larutan itu mempunyai molaritas sebesar 2,98 dibagi 0,082 dikali 298. Nah, ini bisa dicoret, dapat 100, jadi molaritasnya 1/8,2. Itu molaritasnya. Nah, dari molaritas baru kita nanti bisa nyari MR, karena molaritas bisa dicari dari rumus gram per mR dikali 1000 per volume. Ini volume larutan, satuannya dalam mililiter. Oke. Molaritasnya sudah ada. Molaritasnya 1/8,2 gram terlarut. Tadi sudah diketahui. Massa zat terlarut adalah 20 gram. Ya, jadi gram terlarutnya 20, mR-nya yang dicari dikali 1000, volume larutannya 2 liter diubah ke mili jadi 2000. Oke, ini bisa dicoret. Nah, berarti nanti dapat mR-nya sama dengan 20 dikali 8,2 per 2. Jadi dapat
82 gram per mol. Jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 12. Larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat. Jadi ada CH3COOH 0,15 molar sebanyak 200 ml. Oke ya, lalu dia dicampurkan dengan natrium asetat. Natrium asetat itu CH3CONA 0,25 molar. Dari soal diketahui sebanyak 100 ml. Oke ya, nah terus ditambahkan lagi dengan HCl sebanyak 50 ml, konsentrasinya 0,1 molar. Oke ya, di sini kita lihat ada larutan buffer, jadi CH3COOH dan CH3COOH ini dia membentuk larutan buffer lalu diganggu oleh HCl. Nah, HCl ini adalah pengganggu yang bersifat asam. Nah, pengganggu yang bersifat asam ini akan bereaksi dengan spesies yang lebih basah dari larutan buffer itu, yaitu CH3COONA. Jadi kita buat reaksinya dulu. CH3COONA plus HCl. Dia akan menghasilkan CH3COOH plus NaCl. Oke ya, kita masukkan mol mereka semua. Oke, berapa mol CH3CONA? Mol CH3CONA bisa diketahui dari molaritasnya 0,25 dikali volumenya 100. 0,25 dikali 100 dapat molnya 25 milimol. Kita masukkan di sini mula-mula CH3CONA-nya adalah 25 milimol. Lalu di sini ada HCl. HCl 50 ml, konsentrasinya 0,1 molar. Jadi diperoleh molnya 50 dikali 0,1 adalah 5 milimol. Kita masukkan 5 milimol di sini. Lalu ada apa lagi? Di larutan buffer ini ada CH3COOH 0,1 molar 200 ml. Bisa kita ubah menjadi mol. Molnya 0,15 dikali 200 dapat 30 milimol. Kita masukkan ke sini 30 milimol. Nah, kalau kayak gini nanti yang habis adalah HCl-nya. Di sini dia akan bereaksi sebesar 5 milimol lalu habis. CH3CONA bereaksi sebanyak 5 milimol juga karena koefisiennya sama-sama 1. CH3COOH akan dihasilkan sebanyak 5 milimol, NaCl-nya juga 5 milimol ya. Nah, nanti setelah reaksi dihasilkan CH3CONA berapa? Awalnya 25 bereaksi sebesar 5. Jadi sisa 20 milimol. Oke, CH3COOH awalnya 30, dari reaksi dihasilkan sebesar 5 milimol, jadi diperoleh 35 milimol. Nah, campuran yang ada tetap membentuk larutan buffer asam karena terdiri dari asam lemah CH3COOH dan garamnya, garam yang mengandung basa konjugasi dari CH3COOH. Oke, untuk buffer asam, untuk pH-nya bisa kita cari konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasinya. Oke ya. Nah, konsentrasi H+, Ka-nya berapa? Dari soal diketahui bahwa nilai pKa asam asetat adalah 4,7. Kalau pKa-nya 4 kali 10 pangkat min 7, maka Ka-nya itu 10 pangkat min 4,7. Oke, kita masukkan. Ka-nya 10 pangkat min 4,7. Mol asamnya berapa? Mol CH3COOH sekarang adalah sebesar 35 milimol. Mol basa konjugasinya berarti mol CH3CONA. Di situ ada 20 milimol. Oke.
Jadi dapat ini 10 pangkat min 4,7 dikali 1,75. Itu konsentrasi H plusnya. Kita ubah menjadi pH. pH-nya itu min log konsentrasi H plus. Jadi min log 10 pangkat min 4,7 dikali 1,75. Hasilnya adalah sebesar 4,7 min log 1,75. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, selanjutnya yang nomor 13. Dari keempat reaksi redoks berikut ini yang merupakan reaksi disproporsionasi adalah yang mana? Ya, kita cek satu-satu ya. Yang pertama ada 3I2. Nah, I2 di sini sebagai unsur bebas, maka biloxnya 0 gitu ya. H2O. H itu biloxnya plus 1, sedangkan O jadi min 2 gitu ya. HiO3, bilox H di sini plus 1. 1 kali 1 1 O biloxnya min 2. Min 2 kali 3 jadi min 6. 1 tambah berapa? Tambah min 6 biar jadi 0? Ya, betul. I di sini biloxnya adalah plus 5. Kemudian ada 5HI. 5-nya ini tidak usah kita perhatikan ya, karena dia adalah koefisien, jadi kita fokus di HI-nya saja. Bilox H itu plus 1 karena dia ketemu sama I yang non logam. Nah, plus 1 tambah berapa biar jadi 0? Nah, betul, bilox I di situ adalah min 1. Kita lihat ya, kita lihat bilox I gimana. Bilox I itu dari 0 berubah menjadi plus 5. Reaksi yang disertai dengan kenaikan bilox itu disebut sebagai reaksi oksidasi. Lalu kita lihat juga I berubah dari 0 menjadi min 1. Berarti di situ dia biloxnya turun dari 0 ke min 1. Jadi di sini dia mengalami reduksi. Nah, reaksi disproporsionasi itu berarti satu zat mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus seperti yang dialami oleh I2 di reaksi nomor 1. Jadi reaksi nomor 1 ini termasuk reaksi disproporsionasi. Oke ya. Nah, kalau nomor 1 betul, kita cek yang nomor 4. Nomor 4 reaksinya SnCl4. Nah, Sn nggak ada aturan, Cl juga nggak ada aturan. Kalau kayak gini kita ionisasi aja. SnCl4 dia terionisasi menjadi Sn4+ sama Cl-. Jadi bilox Sn sesuai sama muatannya yaitu plus 4, sedangkan Cl-1. Oke, 2HI. H biloxnya plus 1, I berarti min 1. SnCl2 kita ionisasi lagi, jadi Sn bermuatan 2+ dan Cl bermuatan min 1. Jadi bilox Sn-nya plus 2, bilox Cl-nya min 1. I2 unsur bebas, jadi biloxnya 0. HCl hanya plus 1, Cl-nya min 1. Kita tinjau satu persatu. Sn awalnya biloxnya plus 4. Setelah reaksi jadi plus 2. Jadi di sini Sn mengalami penurunan bilox. Jadi Sn mengalami reaksi reduksi. Ya, Sn mengalami reaksi reduksi. Cl dari min 1 tetap min 1. Di sini min 1 berarti dia tidak berubah. Begitu juga dengan H tidak berubah. Yang berubah mana? Yang berubah di situ adalah I. I dari min 1 ke 0. Ya, I dari min 1 ke 0. Disertai dengan kenaikan bilox, jadi O-nya mengalami oksidasi. Nah, di reaksi nomor 4 terjadi reduksi dan oksidasi, tapi tidak dalam satu zat. Maka yang keempat ini bukan termasuk auto redox. Karena yang diminta adalah auto redox disproporsionasi, di mana satu zat mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Oke ya, satu betul, cek nomor 4 salah. Selanjutnya kita cek yang nomor 2. MnO4 2-. Oke, kita tentukan dulu bilox di sini ya. 1O biloxnya min 2. Karena ada 4 jadi totalnya min 8. Nah, min 8 tambah berapa biar jadi min 2? Ya, betul.
tambah 6. Jadi bilox Mn di situ adalah plus 6. 4H plus berarti bilox H plus 1. MnO2 1O min 2, karena ada 2 berarti min 4. Min 4 tambah berapa biar jadi 0? Tambah 4. Berarti bilox Mn di sini adalah plus 4. MnO4 minus 1O min 2 dong ya. Nah, karena ada 4 jadi totalnya min 2 kali 4 jadi min 8. Min 8 tambah berapa biar jadi min 1? Tambah 7. Nah, dari sini udah kelihatan nih, Mn dari 6 berubah menjadi 4 disertai dengan penurunan bilox, maka Mn di sini mengalami reduksi. Nah, Mn juga berubah dari plus 6 menjadi plus 7. Biloxnya naik, Mn mengalami oksidasi. Nah, di sini satu zat mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Maka yang reaksi nomor 2 ini juga termasuk auto redox. Begitu juga yang nomor 3 ya. Ini kita curiga sama Br karena awalnya Br1, hasilnya di sini ada 2 senyawa yang mengandung Br ya. Kita curiga itu adalah auto redox. Nah, kalau masih belum yakin, kita buktikan saja. Br2 itu biloxnya 0, NaBrO, Na biloxnya plus 1, O min 2. Jadi Br di sini biloxnya adalah plus 1. Nah, NaBr, Na plus 1, berarti Br-nya min 1. Wah, ternyata betul. Br di sini dari 0 ke plus 1 dia mengalami oksidasi, dan Br juga berubah dari 0 ke min 1 di sini mengalami reduksi. Satu zat mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus, jadi itu yang disebut sebagai reaksi auto redox juga. Jadi yang termasuk reaksi auto redox adalah reaksi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, jadi jawabannya kalau 1, 2, 3 betul adalah A. Oke. Next, nomor 14 ya. Sebuah sel galvani dibuat dengan elektroda Pb yang dicelupkan dalam larutan PbNO3 2 kali dalam suatu kompartemen, dan elektroda Zn yang dilarutkan dalam larutan ZnNO3 2 kali. Jadi elektrodanya ada Pb dan Zn, masing-masing dicelupkan dalam larutan yang mengandung ionnya. Nah, kedua elektroda dihubungkan dengan kawat dan jembatan garam. Diketahui potensial reduksi Pb2+ itu minus 0,126 volt dan potensial reduksi Zn adalah minus 0,763 volt. Yang ditanya, nah tentukan pernyataan berikut ini yang benar yang mana. Ya, kita cek ya. Nah, di situ elektrodanya ada Pb sama Zn. Nah, kita tahu ya, makin positif nilai potensial reduksi suatu elektroda, maka dia akan makin mudah mengalami reduksi dan dia yang akan berperan menjadi katoda. Ingat, karet. Katoda itu tempat terjadinya reduksi. Ya, kita bandingkan antara Pb sama Zn. Yang lebih positif adalah potensial reduksinya Pb. Jadi nanti yang akan jadi katoda adalah Pb, sedangkan yang jadi anoda berarti Zn. Nah, di katoda tadi sudah disebutkan akan terjadi reaksi reduksi. Tadi yang mengalami reduksi adalah Pb, berarti reaksi yang terjadi dari Pb2+, nanti akan nangkap 2 elektron berubah menjadi Pb. Ya, di situ kelihatan Pb-nya mengalami reduksi. Nah, di anoda terjadi oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah Zn-nya. Jadi Zn akan teroksidasi membentuk Zn2+ plus 2 elektron. Ini reaksi yang terjadi. Lalu pernyataan nomor 1, diketahui bila konsentrasi masing-masing larutan adalah 1 molar, berarti pada keadaan standar ya, maka menilai potensial selnya adalah plus 0,889 volt. Yuk kita cek betul atau tidak ya. Untuk mengetahui nilai potensial sel, P0 sel itu adalah beda potensial reduksi.
katoda dikurangi potensial reduksi anoda, ya, untuk mencari potensial sel. Yang jadi katoda itu adalah PB, nilai potensial reduksinya minus 0,126 volt, dikurangi yang jadi anoda tadi Zn, nilai potensial reduksinya minus 0,763 volt. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah 0,637 volt, ya, positif. Nah, betul nggak pernyataan yang nomor 1? Ternyata pernyataan nomor 1 tidak betul. Nah, kalau nomor 1 tidak betul, kita cek yang nomor 2, ya. Konsentrasi ZnO3 2 kali akan berkurang. Kita lihat reaksi yang terjadi. Zn berubah menjadi Zn2+. Nah, justru nih Zn yang tadinya padatan dia akan larut berubah menjadi Zn2+. Artinya apa? Konsentrasi Zn2+ itu justru akan bertambah karena Zn-nya mengalami oksidasi menjadi Zn2+. Jadi pernyataan yang nomor 2 itu juga salah. Gitu ya. Bagian mana yang nomor 3? Konsentrasi PbNO3 2 kali akan bertambah. Tadi Pb itu bereaksi di katoda, ya, dia mengalami reduksi dari Pb2+ membentuk Pb, ya. Justru di sini Pb2+ yang tadinya berwujud larutan mengalami reduksi, akan mengendap menjadi Pb. Akibatnya apa? Pb2+-nya justru akan berkurang karena dia berubah menjadi Pb. Jadi pernyataan yang nomor 3 juga kurang tepat. Oke ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang nomor 4. Elektron mengalir dari Zn ke Pb. Nah, arah aliran elektron kalau di sel galvani atau sel volta itu dari mana sih? Elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, ya kan? Nah, kalau di sel volta atau sel galvani itu kan berlaku katoda kutub positif dan anoda jadi kutub negatif. Atau kapan? Nah, yang jadi kutub negatif adalah anoda, yang jadi kutub positif adalah katoda. Jadi elektron itu ngalir dari anoda ke katoda. Yang jadi anoda tadi adalah Zn, yang jadi katoda adalah Pb. Jadi betul elektron akan ngalir dari elektroda Zn ke Pb. Jadi yang betul hanya pernyataan nomor 4. Kalau 4 saja yang betul, jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor yang terakhir ya, nomor 15. Diketahui di atas adalah struktur dari asam jengkolat. Jadi asam jengkolat itu adalah asam yang terkandung dalam jengkol. Nah, yang ditanya, gugus fungsi apa aja sih yang ada di asam jengkolat itu? Yuk kita lihat strukturnya ya. Pertama, kita nemu apa? Di sini ada C mengikat OOH. COOH adalah gugus asam karboksilat, ya. Ini ada COOH. Lalu ada apa lagi? Di sebelahnya ada C, terus di sini ada NH2. Nah, gugus ini disebut sebagai gugus amina. Oke, kita lihat lagi. Ini ada sulfur. Lalu di sini ada amina lagi dan ada asam karboksilat. Ya, hanya ada 2 gugus itu. Nah, berarti jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 betul, itu jawabannya adalah C. Oke, mudah sekali kan kimia? Jadi untuk adik-adikku, para pejuang PTN, terus berjuang untuk mendapatkan PTN impian. Jangan lupa terus saksikan pembahasan soal-soal SIMAK UI di channel Mitra Pelajar. Terima kasih.